kelas 3 IATA, Fakultas Usuluddin Prodi IAT. Dalam matkul pengantar studi Islam kali ini saya akan membawakan video dengan judul Islamisasi Indonesia. Selamat menyaksikan. Islamisasi Indonesia. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi yang berpusat di Mekah dan Madinah. Agama ini berkembang dengan begitu cepat seiring berjalannya waktu, setelah kurang lebih 23 tahun dari kelahirannya. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan beliau digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Dan pada masa Umar, Islam mulai tersebar ke Syam, Palestina, Mesir, dan juga Irak. Kemudian pada masa Khalifah Utsman, Ali bin Abi Thalib, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, Islam telah menyebar ke Tiongkok, Cina, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Ajaran ini tersebar melalui pendidikan, perdagangan, dan budaya, bukan dengan menjajah. Hal ini yang membedakan dengan ajaran lain sehingga membutuhkan waktu lama untuk diterima oleh masyarakat. Seiring luasnya area perdagangan, Islam mulai memasuki Nusantara dan mulai tersebar ajarannya. Adapun kapan masuknya dan di mana tempatnya, hal ini merupakan pertanyaan yang sulit diungkap karena terdapat fakta-fakta yang tidak tertulis sehingga menimbulkan perbedaan pendapat para ahli sejarah. Ada yang mengatakan pada awal abad Hijriyah, yaitu abad ke-7, abad ke-11, dan abad ke-13. Dan pendapat yang paling masyhur adalah abad ke-13. Teori masuknya Islam ke Nusantara, satu teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Tokoh-tokoh teori ini antara lain Crawford, Kaiser, Naiman, Hamshi, Hamka, Alatas, dan lain-lain. Bukti-bukti sejarah teori ini sangat kuat. Dan pada abad ke-7 atau 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dalam pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. 2. Teori Cina. Teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriyah. Dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina bebarengan dalam satu jalur, yaitu jalur perdagangan tadi. Yang ketiga, teori Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia ini lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap, seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Bukti lain pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara, seperti kata-kata yang berakhiran ta marbutoh apabila dalam keadaan waqaf atau berhenti dibaca ha, seperti kata sholatun dibaca as-sholah, dan masih banyak kata lainnya. Keempat, teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebutkan 5 tempat asal Islam di Indonesia, yaitu Gujarat, Cambay, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Selanjutnya, strategi penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Awalnya Islam merupakan komunitas kecil yang kurang berinteraksi. Interaksi antar pedagang muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan akhirnya membentuk masyarakat muslim. Selain berdagang, para penyebar agama Islam dari berbagai kawasan tersebut juga menyebarkan agama yang dianutnya dengan menggunakan sarana pelayaran. Yang kedua, melalui jalur dakwah bi-al-hal yang dilakukan oleh para mubaligh yang merangkap tugasnya sebagai para pedagang. Proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan kebersihan, dan dalam pergaulan mereka menambahkan sikap sederhana. Yang ketiga, melalui jalur perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim mubaligh dengan anak bangsawan Nusantara.
yang pada saat itu ada sayembara yang diadakan oleh raja dengan janji bahwa barang siapa yang dapat mengobati putrinya apabila perempuan maka akan dijadikan saudara, dan apabila laki-laki akan dijadikan menantu. Maka dari itu yang menang adalah para pedagang atau para mubaligh. Dan dari perkawinan tersebut para putri rajalah Islam menjadi lebih kuat dan berwibawa. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubaligh lokal, diantaranya mengirim Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Kelima, melalui jalur kultural. Awal mulanya kegiatan islamisasi selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh kemudian digantikan oleh kerajaan Islam di Jawa, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedang di Sumatera adat menyesuaikan dengan agama Islam. Selanjutnya, tokoh penyebaran Islam di Jawa yaitu Wali Songo. Yang pertama ada Syekh Maulana Malik Ibrahim yaitu atau Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan